Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-278 2022. Sebelum kita mulai karya aktivitas kita hari ini, marilah mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari Rabu 5 Oktober 2022 tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan dalam renungan hari ini ialah ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Dalam nas hari ini, Paulus hendak membicarakan proses kebangkitan orang percaya. Jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan menemukan beberapa pelajaran yang menarik. Yakni yang pertama, orang percaya akan ditaburkan dalam kehinaan, tetapi dibangkitkan dalam kemuliaan. Orang percaya ditaburkan dalam kehinaan, tetapi dibangkitkan dalam kemuliaan. Menurut Paulus, tubuh jasmani manusia ini akan ditaburkan dalam kehinaan. Ditaburkan dalam kehinaan artinya tubuh ini jika sudah meninggal, mati, dikuburkan ke dalam tanah. Di dalam kubur, tubuh kita ini akan binasa, akan mengalami kerusakan. Kerusakan yang berkuasa atas tubuh yang penuh dosa dalam hidup ini menjangkau sampai ke kubur dengan membusuknya jenazah. Jenazah ditaburkan dalam kehinaan, bahkan upacara penguburan yang paling mulia dan agung, proses pembalseman yang paling canggih tidak dapat menentang kenyataan maut, kehinaan. Tetapi di pihak lain, menurut Paulus, kendati tubuh ini ditabur dalam kehinaan, tetapi tubuh kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Saya ulangi, kendati tubuh kita ditabur dalam kehinaan, tetapi tubuh kita akan dibangkitkan dengan kemuliaan. Kepada tubuh ini diberikan kehormatan yang tidak tertandingi di dalam dunia ini. Karena ia akan menjadi bagian dari kemuliaan Kristus sendiri. Nanti kita bisa baca Filipi 3:21 atau Kolose 3:4. Paulus menggambarkan kemuliaan itu bagaikan cahaya bintang. Nanti kalau kita baca ayat 41 dalam sebelum nas hari ini, Paulus menggambarkan tubuh kemuliaan itu seperti cahaya bintang. Hal ini bisa kita bandingkan dengan apa yang tertulis dalam Daniel 12 ayat 3 yang mengatakan bahwa mereka yang dibangkitkan dari antara orang mati itu akan bercahaya seperti cakrawala, seperti bintang-bintang. Nah, ini yang menarik. Kendati tubuh kita ditabur dalam
kehinaan. Tetapi jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tubuh kita dibangkitkan dalam kemuliaan bersama Yesus yang bangkit itu. Ini yang menarik untuk kita lihat. Yang pertama dari nas hari ini. Yang kedua yang menarik dari nas hari ini ialah tubuh orang percaya ditabur dalam kelemahan, tetapi dibangkitkan dalam kekuatan. Yang kedua, ditabur dalam kelemahan, tapi dibangkitkan dalam kekuatan. Ini menarik. Apa yang dimaksud dengan ditabur dalam kelemahan, tetapi dibangkitkan dalam kekuatan? Ditaburkan dalam kelemahan merupakan ciri dari semua keberadaan manusia. Karena memang kita lemah, tubuh kita lemah. Ditabur, dikubur dalam kelemahan manusia kita. Tetapi ingat, tubuh kita itu pun akan dibangkitkan dalam kekuatan. Apa maksudnya di sini? Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Di sini kembali Paulus menunjukkan bahwa orang Kristen yang ikut serta bersama kehidupan kebangkitan Yesus Kristus, karena ketika kita percaya kepada Yesus, kebangkitan Yesus juga menjadi kebangkitan kita. Dengan demikian, karena Yesus disalibkan dalam kelemahan, tetapi Yesus dibangkitkan oleh kekuatan Allah. Karenanya kalau Yesus yang lemah itu, tubuhnya yang lemah itu dikubur, ditanam dalam kelemahan, tetapi dia dibangkitkan oleh kekuatan Allah. Demikian juga lah kita. Kendati tubuh kita yang lemah ini dikubur dalam kelemahan, tetapi tubuh kita ini akan dibangkitkan oleh kekuatan Allah. Maka setiap orang yang percaya, kendati tubuh ini lemah, dikubur dalam kelemahannya, akan dibangkitkan oleh kekuatan Allah. Pastikan diri kita, dirimu, dibangkitkan oleh Allah. Berefleksi dari dua hal penting dari nats hari ini, maka kita akan tiba pada pemahaman bahwa melalui Adam yang pertama, kita memperoleh tubuh jasmani kita yang cocok digunakan untuk kehidupan di bumi. Tetapi tubuh kita akan binasa setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Oleh karena pelanggaran, tubuh kita ini menjadi fana. Semua tidak luput dari penuaan, penurunan fungsi, dan akhirnya kematian. Itu akibat dosa. Kita dicipta dari debu, akan kembali ke debu. Dan pada akhirnya kita akan ditabur dalam kelemahan dan kehinaan. Tetapi sebaliknya, jika tubuh kita, dan karena rasa iman, karena percaya kita kepada Tuhan, walau ditabur dalam kehinaan dan kelemahan, tubuh kita itu pun akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi tubuh yang binasa dari debu kembali ke debu. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus yang bangkit itu, maka tubuh kita dibangkitkan dengan ketidakbinasaan. Kita sudah tidak lagi mengalami sakit penyakit. Tidak mengalami penurunan fungsi. Tidak mengalami kematian lagi. Tidak mengalami pembusukan. Karena apa? Kita telah berada di surga kekekalan. Artinya sesudah yang dapat binasa ini hilang daripada kita. Artinya kita berakhir dari dunia ini. Lalu tubuh kita dibangkitkan menuju surga kekekalan. Maka tubuh yang binasa berubah menjadi tubuh yang tidak binasa. Artinya tubuh yang kekal di surga. Tetapi harus kita ingat, karena kejatuhan kita,
ke dalam dosa, maka ingat tubuh kita yang fana ini ditabur dalam kelemahan dan ditabur dalam kehinaan. Karena apa? Pada awal mulanya kita dicipta sempurna, segambar dengan Allah. Namun karena dosa menyebabkan tubuh kita hina. Akan tetapi orang percaya memiliki janji bahwa tubuh kita yang tidak sempurna dan hina ini akibat dosa akan dibangkitkan dalam kemuliaan Allah. Akan dibangkitkan dalam kemuliaan Allah. Dan dibangkitkan dalam kekuatan Allah. Karena telah dibebaskan dari segala keterbatasan tubuh akibat dosa itu. Kita telah dibangkitkan karena kemuliaan Allah bersama Kristus yang bangkit itu. Nah, tubuh kita sekarang dinodai dengan kelemahan. Bisa saja. Dinodai dengan keterbatasan. Bisa saja. Karena bait jasmani kita ini, bait tubuh Allah, tubuh kita ini yang menjadi bait Allah ini mengalami kerapuhan, mudah terjangkit penyakit dan dosa. Kita juga dilemahkan dosa itu dan godaan-godaan setan dan iblis. Namun suatu hari tubuh kita akan dibangkitkan dalam kekuatan Allah. Tubuh kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan bersama Kristus yang bangkit. Dan tidak dibatasi lagi oleh ketidaksempurnaan itu. Dan kerapuhan itu. Tetapi kita akan menuju tubuh rohani yang kekal. Yang tidak sempurna menjadi sempurna. Nah, pada akhirnya tubuh kebangkitan kita bersifat rohani. Bukan lagi jasmani. Tubuh alami kita cocok untuk kehidupan dunia ini. Terbatas karena dosa. Tetapi ketika kita bangkit oleh kemuliaan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Tubuh kita menjadi tubuh rohani yang mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Sesudah kebangkitan kita memiliki tubuh rohaniah yang cocok untuk kehidupan di surga. Ini tidak berarti kita hanya berupa roh saja. Roh yang tidak memiliki tubuh. Melainkan bahwa tubuh kebangkitan kita adalah tubuh yang diubah dari tubuh jasmani menjadi tubuh rohani. Karena itu, selama di dunia ini, mari berjuang untuk menjadikan tubuh jasmani yang hina dan lemah ini menjadi tubuh rohani yang dibangkitkan oleh kemuliaan bersama Kristus dan oleh kekuatan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena Engkau mengajar kami. Tubuh kami ini ditabur dalam kelemahan dan kehinaan. Tetapi Tuhan akan membangkitkan dalam kemuliaan dan kekuatan Allah. Ajar kami untuk terus percaya bahwa tubuh jasmani ini terbatas, fana, lemah, dan hina karena dosa. Tetapi ketika kami percaya kepada Yesus yang bangkit itu, maka kelak tubuh kami akan dibangkitkan dalam kemuliaan Kristus dan oleh kekuatan Allah. Karenanya ajar kami untuk tetap percaya kepadamu ya Bapa, ya Yesus dan Roh Kudus, supaya kami dibangkitkan bersama Yesus yang bangkit. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Prokes, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Horas, horas, horas.